Ada 5 hal yang baiknya kamu hindari kalau kamu ingin bisa kuliah kamu lancar dan kamu bisa wisuda dengan cepat. Apa saja itu? Yuk kita bahas sama-sama di video ini. Hai, selamat datang di channel Ronald Huta Galung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri. Video kali ini akan membahas tentang 5 hal yang baiknya dihindari mahasiswa kalau ingin kuliahnya lancar dan bisa wisuda dengan cepat. Apa saja itu? Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah kamu harus bisa menghindari untuk mendapatkan nilai error. Ya, nilai error itu nilai E atau biasanya juga dapat D itu adalah sudah menjadi sebuah error. Kenapa ini penting untuk kamu hindari? Karena ketika kamu misalnya ambil mata kuliah di semester 1 dan kemudian mendapatkan nilai error, maka mata kuliah ini itu harus kamu ulang di tahun depan. Ya, di tahun depannya, di semester 3. Nggak bisa di semester 2, karena biasanya di semester 2 atau di semester genap itu tidak ada mata kuliah itu. Itu ketika misalnya ada mata kuliah semester ganjil, ya hanya akan muncul lagi saat semester ganjil di tahun depannya. Nah, mengulang mata kuliah yang sama itu punya resiko atau punya konsekuensi yang tidak menguntungkan buat kamu. Kenapa? Karena yang pertama, misalnya ketika kamu semester 3, harusnya misalnya kamu bisa memprogram mata kuliah di semester itu. Kalau SKS-mu kurang, ya otomatis jatah kamu untuk memprogram SKS atau mata kuliah di semester 3 itu harus kamu kesampingkan untuk kamu gunakan memprogram mata kuliah kamu yang error di semester 1. Pun kalau misalnya kamu tidak memprogram itu di semester 3, artinya kamu tetap punya hutang. Kamu harus bisa menyelesaikan itu di semester 5 ataupun semester 7. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu punya nilai error, maka ini akan menjadi kendala kamu untuk melakukan penelitian, untuk diwisuda. Kenapa? Karena salah satu syarat agar kamu bisa diwisuda adalah tidak ada lagi nilai error. Jadi sebisa mungkin berupaya untuk hindari nilai error. Bagaimanapun caranya gitu. Ya, tentunya dengan cara yang positif ya, bukan dengan nyontek. Nah, tipsnya sebenarnya sederhana itu. Ketika kamu misalnya kuliah, pastikan kamu selalu datang, hadir, kemudian mengisi absen, ada tugas yang diberikan kamu kerjakan, kemudian saat ujian kamu belajar dan kamu siapkan diri, maka sesungguhnya tidak ada yang namanya atau kecil kemungkinannya kamu bisa mendapatkan nilai error. Nah, semalas-malasnya seorang mahasiswa ataupun ketika misalnya sekurang pandainya seorang mahasiswa, nah ketika dia hadir setiap kali pertemuan kuliah, mengerjakan semua tugas, mengerjakan dengan maksimal ujian-ujian saat ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester, maka nilainya paling tidak akan berkisar di antara B ataupun C. Sangat-sangat sulit untuk mendapatkan nilai D ataupun error. Biasanya nilai error itu muncul ketika kamu misalnya sering tidak masuk kelas, sehingga kamu melewati batas maksimal berapa kali boleh adanya absen di satu semester. Biasanya kalau satu semester itu kan ada 16 kali pertemuan. Kamu misalnya sudah absen lebih dari 3 kali saja, itu artinya kamu sudah dianggap error ya. Tidak bisa ikut ujian tengah semester, tidak bisa ikut ujian akhir semester. Jadi kuncinya agar tidak mendapatkan nilai error adalah selalu pastikan masuk setiap kali perkuliahan. Kalaupun misalnya kamu berhalangan, ya minta izin itu, sampaikan kepada dosen. Kemudian selalu kerjakan tugas, selalu bersiap diri untuk ujian akhir semester ataupun ujian tengah semester. Kemudian
Yang kedua, yang baiknya kamu hindari agar kamu tidak terkendala untuk bisa wisuda dengan cepat adalah ambil SKS minimal, Nah, biasanya seperti ini. Suka ada godaan, oke, kamu sebenarnya bisa ngambil SKS secara maksimal, misalnya 24 SKS. Namun kemudian ada bisikan, jangan itu, nanti kemudian kamu akan terlalu sibuk. Nanti ini di semester itu akan banyak tugas. Akhirnya nanti kamu akan kelabakan dan sebagainya. Nah, atau misalnya mungkin kamu dapat jatah 20 SKS tapi kamu ngerasa, saya lagi mau aktif di organisasi ini, ngambil 14 ataupun 16 SKS saja lah. Nah, ini adalah hal yang baiknya kamu hindari. Karena ketika kamu mengambil SKS secara minimal atau kurang dari jatah yang sebenarnya bisa kamu ambil di satu semester, secara otomatis ini kamu membuang satu kesempatan untuk bagaimana bisa menuntaskan studi kamu dengan cepat. Karena mata kuliah yang kamu tunda ambil di semester ini itu wajib untuk kamu ambil di semester yang akan di tahun yang akan datang itu. Karena ya ada yang namanya di mata kuliah itu mata kuliah wajib. Mata kuliah yang itu kudu kamu ambil gitu. Kecuali misalnya mata kuliah pilihan, tapi biasanya pun mata kuliah pilihan itu ada batas minimal ya kamu ngambilnya itu. Jadi tetap harus bisa memenuhi total SKS yang dibutuhkan untuk bisa wisuda. Jadi hindari untuk ambil SKS minimal. Ya, paling tidak kamu ambil berapa jatah kamu di semester itu. Kalau misalnya kamu punya kesempatan untuk ambil lebih, maka ambil lebih itu. Optimalkan kemampuan kamu untuk mengambil SKS secara optimal. Itu ya yang kedua. Nah, kita bahas yang ketiga. Yang ketiga yang penting untuk kamu hindari agar kamu bisa wisuda dengan cepat adalah terjebak terlalu dalam aktivitas organisasi. Ya, di video saya yang lainnya saya merekomendasikan setiap mahasiswa sebaiknya ikut organisasi. Kapan baiknya mulai ikut organisasi? Ya, baiknya di semester 3, 4, dan 5. Semester 1-2 fokus saja dulu kepada bagaimana kamu menyesuaikan diri dengan lingkungan perkuliahan, mendapatkan nilai bagus di setiap mata kuliah sehingga kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk mengambil SKS secara maksimal di semester yang akan datang. Nah, semester 3, semester 4, semester 5 silakan ikut organisasi. Hanya saja pastikan kamu ketika ikut organisasi kamu tahu batasannya. Organisasi adalah tempat kamu untuk mencari pengalaman, menambah relasi, menambah pengetahuan. So, jangan jadikan itu kemudian akhirnya mengambil alih prioritas utama kamu. Ingat, kamu adalah mahasiswa. Tugas kamu yang utama itu adalah kuliah. Ketika kamu kenal organisasi, ketika kamu kenal komunitas, itu adalah tambahan dari peran kamu sebagai mahasiswa. Jangan kemudian akhirnya organisasi mengambil alih keseluruhan kehidupan kamu sehingga kamu mengabaikan kuliah kamu gitu. Nah, jadi tetap silakan berorganisasi tapi jangan terjebak terlalu dalam. Terjebak terlalu dalam itu misalnya seperti apa? Kamu terjebak dalam satu situasi ketika ada kegiatan organisasi dan ada misalnya ujian itu. Kamu memilih ya berorganisasi dibandingkan kemudian menyiapkan diri kamu untuk ikut ujian. Sebenarnya kalau kemudian kamu bisa negosiasikan jalan dua-duanya, that's okay. Tapi kalau kemudian kamu harus memilih, saran saya adalah kamu pastikan jadikan kuliah itu sebagai hal yang prioritas buat kamu. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat yang butuh kamu hindari agar kamu bisa wisuda dengan cepat itu adalah termakan doktrin oleh super senior. Biasanya nanti di kampus itu ada yang namanya super senior. Siapa super senior itu? Super senior itu bukan adiknya super junior ya, kakaknya super junior ya. Tapi super senior itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang lama, yang menua di kampus, yang apapun alasannya itu, apakah kecintaannya terhadap kampus atau macam-macam, mereka menunda wisuda mereka ataupun belum bisa diwisuda karena berbagai macam hal. Nah, ini mahasiswa ini biasanya kalau disebut super senior itu kalau sudah
ada di kampus kurang lebih 6, 7, sampai 8 tahun. 6, 7 tahun lah gitu ya. Jadi kalau 6 tahun berarti dia sudah kuliahnya itu 2 semester atau sudah mau 14 semester. Nah, doktrin apa yang butuh kamu antisipasi dari si super senior ini adalah kadang-kadang mereka suka berargumen bahwa kuliah itu bukan tentang bagaimana kita wisuda dengan cepat, lulus dengan cepat. Ya, lulus dengan waktu yang cepat, tapi kuliah itu tentang bagaimana kita lulus ataupun diwisuda di waktu yang tepat. Jadi ini adalah pembenaran. Artinya apa? Ya kalaupun mereka misalnya lama di kampus, lama lulusnya, lama di wisudanya, itu adalah ya karena mereka menunggu waktu yang tepat. Padahal sebenarnya ya kapanpun itu adalah waktu yang tepat. Selama kamu bisa misalnya secara konsisten dan komitmen jaga performa kamu ketika kuliah dan mengerjakan skripsi kamu dengan serius, maka kamu akan mendapatkan, kamu bisa wisuda di waktu yang tepat. Kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk wisuda itu? Ya kalau dari kurikulum yang disusun oleh setiap kampus, biasanya di program mahasiswa itu setidaknya itu akan diwisuda di tahun keempat, di semester 8 atau 9 lah ya. Jadi wisuda paling maksimal itu 4,5 tahun. Kenapa? Karena di dalam kurikulum sendiri kamu bisa cek itu ya. Mata kuliah itu dioptimalkan berlangsung sampai di semester 7. Kemudian di semester 8 itu biasanya hanya tersisa satu hal yang bisa kamu lakukan atau perlu kamu lakukan, yaitu melakukan penelitian. Melakukan penelitian selama 1 semester, maka di semester ke-9 nah, setidaknya kamu sudah bisa ujian dan akhirnya bisa ikut wisuda. Itu standarnya itu. Jadi kalau kemudian misalnya kamu baru wisudanya di semester ataupun bisa menelitinya itu di semester 8, tapi kemudian wisudanya di semester 11, 12, 13, berarti sebenarnya ada masalah besar saat kamu bagaimana menyusun skripsi kamu gitu. Jadi sebaiknya hindari itu ya, doktrin dari super senior tadi itu. Nah, yang terakhir adalah hindari bermasalah dengan dosen. Karena di kampus itu ada banyak dosen dan ada beda cara pendekatan dosen, ada beda perilaku sikap dosen. So, kamu berusaha untuk hati-hatilah, jangan sampai kemudian punya masalah dengan dosen-dosen tertentu. Apalagi itu akhirnya membuat kamu terhambat, misalnya nilai kamu error ataupun kamu terkendala untuk melakukan penelitian, pembimbingan, pengujian dan sebagainya. Ya, jadi hindari masalah-masalah seperti itu. Oke, saya review ada 5 masalah atau 5 hal penting yang butuh kamu hindari agar kamu bisa wisuda dengan cepat. Yang pertama adalah hindari nilai error, hindari kemudian mengambil SKS secara minimal, hindari terjebak dalam aktivitas organisasi yang itu membuat kamu lalai pada tujuan utama kamu kuliah, yaitu untuk belajar. Kemudian hindari termakan doktrin dari si super senior, dan yang terakhir adalah hindari bermasalah dengan dosen. Semoga video ini bermanfaat, dan buat kamu jika ada hal yang ingin kamu tanyakan boleh kamu tuliskan di kolom komentar. See you.